Selamat pagi atau siang atau malam. Eh, Kami dari kelompok B3 akan menjelaskan perancangan produk kami. Ada saya yaitu Theo, lalu Nanda, Aurel, dan Berto. Mari kita mulai dengan unit 1. Baik, pada unit 1 pembuatan khusus ini ada dua metode perancangan, langkah 1 dan langkah 2. Nah, pada brainstorming sendiri, di sini kami ada beberapa ide. Yang pertama dari Berto itu kami membuat preset yang nyaman. Dari Theo, penambahan estetik, dan dari saya sendiri awal, yaitu dapat digunakan sehari-hari. Lalu dari Nanda sendiri adalah dapat digunakan semua kalangan yang berhubungan dengan biaya. Lalu selanjutnya, rumusan masalah dari preset sendiri, ini kami mengambil dari objective tree. Dari sini tujuan utama kami yaitu ada di primary. Lalu untuk mencapai tujuan yang primary, untuk kebutuhan desain sendiri kami menggunakan black box dan transparan box. Karena dari sinilah nanti akan ditentukan tujuan penggunaan preset sendiri. Dalam black box dituliskan untuk mencegah penularan virus melalui droplet, dan dari transparan box saat digunakan preset tersebut dan saat tidak digunakan, yaitu posisi pelindungnya. Yaitu analisis fungsi yang akan dibahas di sini adalah tentang yaitu pembuatan preset sendiri, mencegah keluar masuknya droplet, lalu menambahkan pengunci lingkaran, lalu menambahkan fungsi dalam preset sendiri supaya lebih fleksibel, yaitu dengan memberikan naik turun pada pelindung. Performasi spesifikasi sendiri ada yang pertama tujuannya ergonomi, berat, biaya produk, dan material. Nah, dalam ergonomi sendiri kami mengutamakan kenyamanan, yaitu pembuatan preset sendiri disesuaikan dengan data antropometri, sehingga didapatkan panjang dan lebar kepala itu adalah 14,8 cm dan panjangnya 18,6 cm. Lalu penambahan poros supaya tidak mengganggu pengguna dengan dapat dibuka sebesar 90 derajat. Lalu pada berat sendiri preset yang dimiliki adalah 80 gram. Lalu biaya produk supaya dapat digunakan semua kalangan, maka penggunaan material pelindung di bawah 4.000 dan pembelian material dan alat di bawah 15.000, sehingga material yang kami gunakan adalah material lembut dengan triton di atas 150 dan terdapat material penyangga yang empuk dengan tebal 4 cm. Untuk penjelasan dari Shopee sendiri akan kami sampaikan lewat tabel. Nah, hubungan ini itu apa? Hubungan dari sini itu kita mau menjelaskan ketika ada lingkaran berstrip artinya strong shape. Ketika lingkaran saja itu cukup baik dengan shape-nya, dan ketika segitiga itu lemah. Jadi bisa dilihat di sini mana yang lemah dan mana yang kuat, seperti itu. Nah, lalu antara quality karakteristik ini tuh kami rasa memiliki banyak sekali hubungan yang kuat antar karakteristik, sehingga dimungkinkannya karakteristik ini dibuat seperti itu. Lalu kami sebagai pembuat juga harus melihat bagaimana kompetitor kami membuat ratio yang tertampil pada bagian kompetitif analisis ini, yang juga kami berikan skor mana yang bisa kami kalahkan atau mana yang tidak bisa kami kalahkan. Sehingga setelah itu didapatkan data metodologi yang berjumlah 5. Di sini ada penambahan poros, yang kedua itu seharusnya adalah berat, yang ketiga itu material murah, yang keempat material lembut, dan yang kelima adalah penambahan material. Sehingga dari 5 data metodologi ini didapatkan jumlah alternatif yaitu 3 pangkat 5 hingga hasilnya 343 alternatif. Nah, untuk unit 2 sendiri kita akan membahas metodologi perancangan langkah ketiga selanjutnya. Nah, mari kita mulai dengan penentuan bobot ke kriteria. Penentuan bobot sendiri dapat kita tentukan dari jumlah pembagian bobot dibagikan dengan jumlah kriteria atau tujuan tersebut. Lalu kita akan mendapatkan bobot dengan maksimal 100. Terdapat 3 alternatif pada perancangan produk kami. Yang membedakan alternatif 1, 2, dan 3 ini terletak pada kain dan porosnya, di mana yang pertama menggunakan cotton combed, lalu porosnya menggunakan gear, lalu yang kedua menggunakan latex strap dan murnya dan porosnya menggunakan mur, dan yang ketiga menggunakan kain rayon berstrap lagi dan kancing pada porosnya. Lalu terdapat skala penilaian 4 titik, di mana tiap kriteria akan ditentukan skala penilaiannya yang nanti akan digunakan untuk sebagai acuan matriks evaluasi. Untuk matriks evaluasi sendiri dapat kita lihat bahwa alternatif pertama mendapatkan nilai tertinggi sebesar 216,67, disusul dengan alternatif kedua dengan 150, lalu alternatif ketiga 116,67. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui alternatif 1 mendapatkan total utility yang terbesar, maka kita akan memilih alternatif pertama sebagai pilihan. Hal ini dapat terjadi karena kelompok 4 yang mengisi matriks evaluasi ini menentukan magnitud yang besar pada kriteria atau tujuan alternatif tersebut. Lalu pada bagian bobot kriteria juga menunjukkan material murah dan penambahan poros nyaman juga diisi dengan magnitud yang besar, sehingga
total utility yang didapatkan cukup tinggi dengan nilai 216,67. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan lagi penjelasan dari saya, yaitu metodologi perancangan langkah 4 yang terdapat pada unit 3, di mana yang pertama ada analisis desain. Analisis desain ini adalah hal yang mungkin menurut kami penting pada sebuah perancangan face shield, di mana material mica itu dipilih karena adanya perlindungan pada mata yang tembus pandang sehingga mata juga tetap dapat melihat dengan baik, dan ada juga penggunaan material dengan kerapatan yang sangat tinggi, di mana nanti agar droplet dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu seukuran dengan virus corona, dapat terhalang, dan adanya penggunaan mica memungkinkan tubuhnya jamal itu akan sulit dan itu memiliki pelindung yang sangat kuat pada face shield. Ini hasil eksperimen kami, ada 3 eksperimen. Yang pertama itu eksperimen ini sudah menurut kami sangat baik, tapi tidak bisa kami kendorkan atau kencangkan seperti pada PT morfologi sebelumnya, dan ada juga poros tapi masih sering naik turun, jadi tidak pakem pada suatu posisinya. Dan yang kedua ini sudah jadi bisa naik turun tapi masih sedikit berantakan pada bagian sisi-sisi bagian belakang atau bagian kiri kanannya, dan bagian ketiga ini adalah model yang kami pilih, di mana model ini sudah adalah perbaikan dari ketiga bagian tadi. Strapnya itu sudah kami pendekkan sehingga tidak mengganggu. Bagian belakang sudah kami rapikan juga di bagian itu, dan terutama bagian paling belakang strapnya itu jadi bisa dikendorkan, bisa dikencangkan lagi, berbeda dengan eksperimen 1 dan berbeda dengan eksperimen kedua karena sudah dipendekkan tadi yang sudah dijelaskan. Dan ini bentuk 3D modelingnya. Lalu ini adalah gambar produknya. Lalu di sini adalah BOM, di mana build of materialnya itu bisa kita lihat jumlah angka yang ada di dalam kurung itu berarti artinya jumlah yang dibutuhkan, seperti itu. Perangkat atau pengancing itu butuh 2. Dan di level 1 itu kita perbedaan level ini untuk menentukan apa saja yang diperlukan untuk membuat level 0, dan di level 1 itu prinsipnya, dan di level 2 itu adalah bendanya. Seperti itu. Dan di spesifikasi komponen ini itu memperjelas dari BOM tadi, di mana pada FS ini kita mau menjelaskan pelindung wajah itu menggunakan apa, terus perangkat dapat itu menggunakan apa dengan spesifikasi tertentu dan jumlah part tertentu yang dipakai, agar lebih memudahkan lagi ketika face shield ini ingin dibuat kembali. Oke, kemudian saya akan menjelaskan unit 4 tentang metodologi perancangan langkah 6 dan 7. Jadi di sini tertera harga dari material per partnya dihitung dari panjang ukuran per partnya dikali biaya sesungguhnya dibagi dengan panjang dari bahan asli. Didapat bahwa masing-masing part dapat dilihat pada tabel, dan total biaya itu didapat adalah 8.184 sekian. Untuk partnya, di sini ada penyempurnaan rancangan dengan value engineering. Untuk pelindung wajah, itu untuk melindungi wajah dari droplet, value-nya itu high tanpa ada redesign. Terus untuk bantalan kepala bagian depan itu fungsinya memberikan jarak antara pelindung dengan wajah, value-nya high tanpa redesign. Kerangka depan sebagai tempat menempelnya poros itu high, dia melakukan redesign dengan perubahan ukuran. Untuk kerangka pengancing itu fungsinya sebagai pengikat kepala, itu nilainya high tanpa melalui redesign. Ring menyimpan sisa panjang kain agar terlihat rapi, itu nilainya medium tanpa redesign. More sebagai tempat poros untuk menaik turunkan pelindung, itu nilainya high tanpa redesign. Dan strap untuk mengukur panjang kain yang disesuaikan, itu nilainya high tanpa redesign. Oke, lanjut. Kemudian perbaikan kelengkapan dan penyelesaian semua output. Dari langkah 1 dan 2 itu ada perbaikan penetapan fungsi. Untuk langkah 3 tidak ada perbaikan.
dan 5 itu ada perbaikan hasil eksperimen di mana dilakukan eksperimen sebanyak 3 kali. Langkah 6 dan 7 itu ada perbaikan value engineering pada bagian kerangka depan sehingga biaya yang dikeluarkan dapat berkurang. Oke, lanjut. Untuk penyediaan daftar itu ada material dan alat dan perkakas, di mana material itu mika fungsinya sebagai pelindung wajah, busa sebagai bantalan, dan untuk sebagai pembatas antara wajah dengan pelindung mika, cotton combat stripe itu sebagai kerangka bagian belakang dan sebagai pengait, mur itu untuk sebagai poros, plastik PVC untuk kerangka bagian depan. Sedangkan alat dan perkakas, gunting untuk memotong material-material yang digunakan, penggaris untuk mengukur ukuran yang telah ditentukan, lem untuk mengaitkan antara material yang satu dengan material yang lain, solder untuk melubangi bagian mika, cutter untuk memotong busa, dan palu untuk merekatkan bagian poros. Oke, next. Dari sekian kegiatan yang kami lakukan, maka gambar detail akhir produk rancangan itu jika menggunakan SolidWorks dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Untuk gambar detail aslinya dapat dilihat bagian sebelah kanan. Oke, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk mengakhiri kesempatan pada kali ini, kami akan memberikan video sebagai video hasil eksperimen dan pembuatan dari face shield kami.